Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu pembuatan glukosa atau zat gula dari CO2 dan H2O. Nah, untuk materi SMA ini kita akan mempelajari terutama dua hal, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang dan reaksi gelap ini bakal dijelasin ntar ya. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar mengenai etimologi. Etimologi itu apa sih? Etimologi itu akar bahasa. Nah, fotosintesis sendiri ini berdasarkan dari dua kata Yunani, yaitu fotos dan sintesis. Nah, di fotos ini artinya cahaya, dan sintesis ini merupakan gabungan dari dua kata juga, yaitu sin dan tesis, di mana sin itu artinya tambah dan tesis artinya posisi. Nah, sintesis sendiri ini diartikan sebagai penggabungan dua atau tiga atau lebih elemen yang menghasilkan elemen baru. Nah, sehingga fotosintesis itu sendiri dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau tiga elemen atau lebih yang menghasilkan elemen baru yang dibantu oleh cahaya matahari atau cahaya doang. Makanya namanya fotosintesis. Nah, sekarang kita belajar tentang reaksi terang. Nah, reaksi terang ini apa? Reaksi terang ini reaksi dalam fotosintesis yang memerlukan bantuan sinar matahari. Oleh karena itu, reaksi terang juga disebut reaksi fotolisis. Nah, fotolisis itu sendiri akar bahasanya itu foto dan lisis, di mana foto itu tadi artinya cahaya dan lisis itu artinya pemecahan. Jadi fotolisis sendiri bisa diartikan sebagai pemecahan yang memerlukan cahaya matahari atau cahaya doang. Nah, fotolisis dalam reaksi terang ini apanya sih yang difotolisis? Nah, yang difotolisis ini adalah molekul-molekul air atau H2O, di mana molekul air atau H2O ini dipecah menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, di reaksi terang ini dibagi menjadi dua. Ada siklik dan ada juga non-siklik. Nah, apa sih bedanya? Gampangnya itu tinggal hasil akhirnya. Kalau siklik itu hasilnya cuma ATP atau energi, sedangkan kalau non-siklik itu hasilnya ada ATP, ada oksigen, ada NADPH. Nah, fungsinya NADPH ini apa? Sama ATP juga ntar digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu di reaksi gelap. Sekarang kita belajar mengenai reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini kebalikan dari reaksi terang. Kalau reaksi terang memerlukan cahaya, kalau reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya. Nah, di reaksi gelap ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada fiksasi, ada reduksi, dan ada juga regenerasi. Nah, di fiksasi ini CO2 dari lingkungan atau dari udara akan diserap ke daun dan akan berikatan dengan RUBP. RUBP ini ribosa bifosfat. Nah, untuk gampangnya ntar kita sebut aja RUBP. Nah, CO2 dan RUBP yang berikatan ini akan menghasilkan 12 PGA. Nah, PGA ini ntar akan direduksi. Nah, di reduksi ini PGA akan direduksi menjadi PGAL menggunakan NADPH yang tadi ada di reaksi terang. Nah, terus di reduksi ini juga PGAL yang terbentuk ini, dua diantaranya akan menjadi glukosa. Dua di antara PGAL ini akan berikatan dan membentuk glukosa. Sedangkan 10-nya lagi akan beregenerasi. Nah, beregenerasi ini maksudnya apa? Jadi PGAL yang tadi udah dibentuk akan berubah lagi menjadi RUBP. Nah, RUBP ini yang bisa dipakai lagi untuk reaksi gelap berikutnya. Sehingga di reaksi gelap ini disebut siklus. Siklus artinya dia tidak terputus. Nah, kalau nggak terputus otomatis ada sesuatu yang mesti bisa didaur ulang agar reaksi itu dapat berjalan kembali kan. Nah, RUBP ini yang membuat reaksi gelap ini sebagai siklus. Nah, ntar kalau misalkan kalian lihat, reaksi gelap ini juga bisa disebut siklus Calvin-Benson. Karena apa? Yang nemuin itu namanya Calvin sama Benson. Nah, untuk reaksi gelap ini cukup kiranya segini. Karena apa? Yang kiranya sering keluar di soal ataupun materi utamanya memang ini. Tapi kalau kalian mau lihat bagannya bisa cari langsung di internet. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai uniknya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini unik karena apa? Walaupun dibagi jadi dua, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang dan gelap ini jalannya barengan, nggak terpisah. Jadi begitu reaksi terang lah bakal langsung dilanjutin sama reaksi gelap. Tapi kalau misalkan sedang tidak ada cahaya, yang reaksi terang otomatis nggak bisa berlangsung dong. Tapi reaksi gelap akan terus berlangsung. Nah, oleh karena itu, kalau malam-malam tumbuhan pun sebenarnya menghasilkan glukosa.
tapi tidak semaksimal bila ada cahaya. Karena apa? Reaksi terangnya ini kurang atau bahkan tidak ada, jadi hanya ada reaksi gelap. Nah, selain itu fotosintesis ini sendiri unik karena apa? Kita taunya dari dulu cuma adanya di daun fotosintesis, padahal enggak. Fotosintesis itu bisa terjadi di semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Karena apa? Kalau hijau berarti dia mempunyai klorofil. Nah, sedangkan klorofil sendiri ini adalah bagian yang dimana fotosintesis ini akan berlangsung. Nah, terus kita juga beranggapan biasanya kalau fotosintesis cuma terjadi pada tumbuhan. Padahal sebagian besar makhluk yang melakukan fotosintesis bukanlah tumbuhan malah, tetapi adalah plankton, fitoplankton biasa kita kenalnya. Nah, jadi yang kita tahu fotosintesis itu sebenarnya tumbuhan, tapi sebenarnya lebih banyak ke plankton. Dan plankton ini bahkan yang menyumbang 80% oksigen di dunia. Artinya apa? Plankton ini jumlahnya sangat lebih banyak daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian kita ngeliat kayak jamur kayaknya juga fotosintesis deh. Kan jamur bentuknya kayak tumbuhan. Nah, sebenarnya kalau jamur itu dia tidak fotosintesis. Jamur itu lebih ke parasitisme. Artinya dia mengambil sari-sari makanan dari makhluk-makhluk lain. Nah, oleh karena itu fotosintesis ini unik banget. Karena apa? Dia hanya bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang kalau di rantai makanan disebutnya produsen. Karena apa? Nggak ada karnivora ataupun omnivora yang bisa. Herbivora sebenarnya juga nggak bisa. Yang bisa itu cuma produsen benar-benar melakukan fotosintesis. Nah, kira-kira segitu aja penjelasan tentang fotosintesis. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya.